Istana gaib di Gunung Lawu, tempat musyawarah raja-raja roh. Di balik sunyinya hutan-hutan Gunung Lawu, di antara kabut yang menari dan gemerisik daun yang berbisik, tersembunyi sebuah tempat yang dipercaya bukan hanya oleh rakyat biasa, tapi juga oleh para leluhur kerajaan Nusantara. Tempat itu bukan sembarang tempat, ia disebut sebagai Istana Gaib Gunung Lawu, sebuah kerajaan tak kasat mata yang menjadi tempat musyawarah para raja roh, pemimpin leluhur dari berbagai kerajaan yang telah lama tiada. Asal-usul legenda Gunung Lawu. Gunung Lawu, yang berdiri gagah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, bukan sekadar gunung vulkanik biasa. Sejak dahulu, puncaknya dikenal sebagai tempat bertapa, menyepi, dan bersemedi oleh para raja dan pertapa sakti. Bahkan Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dikisahkan mengakhiri hidupnya di sana secara moksa, lenyap dari dunia ragawi menuju alam gaib, bukan mati secara jasmani. Dari sinilah muncul kisah bahwa Gunung Lawu menjadi semacam gerbang ke alam spiritual Jawa, tempat pertemuan dua dunia, dunia manusia dan dunia arwah agung. Di puncaknya yang sunyi, konon berdiri istana gaib yang tidak bisa dilihat sembarangan orang. Hanya mereka yang terpanggil dan memiliki ilmu batin tinggi yang bisa menyaksikannya. Kerajaan tak kasat mata. Menurut para spiritualis dan juru kunci, istana gaib ini dipimpin oleh seorang raja roh bernama Kiai I Danyang Lawu, yang dipercaya sebagai perwujudan gaib dari Prabu Brawijaya sendiri. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa Kejawen, beliau bukan hanya seorang penjaga, tetapi juga pemimpin sidang agung di dunia astral, tempat berkumpulnya roh para raja Jawa, dari Demak, Mataram, Pajang, hingga Singasari. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama dan Jumat Kliwon, banyak pertapa melaporkan bahwa mereka melihat iring-iringan kereta emas melintas di langit Lawu, diiringi pasukan gaib bersorban putih atau mengenakan pakaian kerajaan. Mereka menuju istana yang tak kasat mata itu untuk mengikuti musyawarah besar, membahas keseimbangan alam, nasib bangsa, dan arah spiritual Nusantara. Ciri-ciri istana gaib. Kesaksian orang-orang yang mengklaim pernah masuk ke alam itu menyebutkan bahwa istana tersebut memiliki gerbang batu besar yang terbuat dari cahaya. Di dalamnya, taman-taman bunga spiritual mekar abadi, dan ruang sidang berbentuk segi delapan, simbol delapan penjuru arah kekuasaan. Para raja roh duduk dalam lingkaran, berbusana lengkap seperti dalam masa jayanya, dan suara mereka seperti bergema tanpa gema. Banyak juga yang menyebut bahwa waktu di sana berjalan berbeda. Satu hari di dunia gaib bisa berarti 1 tahun di dunia manusia. Itulah mengapa orang yang pernah masuk ke sana sering terlihat seperti hilang selama beberapa jam padahal mengaku telah berada di sana berhari-hari. Peran istana ini dalam sejarah gaib Nusantara. Menurut kepercayaan esoteris Jawa, setiap kali Nusantara menghadapi krisis besar, baik politik, bencana alam, atau konflik batin kolektif, para raja roh di Istana Lawu akan bermusyawarah untuk menyeimbangkan kembali tatanan energi tanah Jawa. Tak heran jika banyak pemimpin spiritual dan politik zaman dahulu melakukan pertapaan di Lawu, mencari petunjuk dari para leluhur. Disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro pernah naik ke Lawu saat masa perang untuk mencari restu gaib. Bahkan para wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, disebut pernah berbicara dengan penghuni Lawu dalam petapaannya. Mengapa tak semua bisa melihat? Istana ini tak dapat dilihat mata biasa. Banyak peziarah yang mendaki Lawu hanya melihat kabut dan hutan, tetapi bagi mereka yang memiliki ilmu rasa, mata batin, dan hati yang bersih, istana ini akan tampak seperti fata morgana yang perlahan nyata. Ada pula yang menyebutkan bahwa kunci untuk melihat adalah kerendahan hati, niat tulus, dan restu dari alam. Para spiritualis mengatakan bahwa mencoba mencari istana ini dengan kesombongan atau hanya karena rasa penasaran akan membuat pendaki tersesat atau bahkan diganggu oleh makhluk penjaga. Banyak kisah orang yang mendadak sakit, hilang arah, atau mengalami mimpi aneh setelah menyebutkan niat tak hormat di kawasan Lawu. Masih ada hingga kini bagi masyarakat sekitar seperti di Tawangmangu, Cetho, dan sekitarnya, legenda ini bukan dongeng. Mereka masih menghormati Lawu sebagai gunung keramat dan percaya bahwa istana gaib itu masih aktif. Bahkan, ada tradisi ziarah dan pertapaan rutin ke beberapa titik di lereng Lawu, seperti puncak Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumila, yang masing-masing dipercaya menjadi bagian dari wilayah kerajaan gaib tersebut.
Para pendaki kadang mendengar suara gamelan di malam sunyi, aroma kemenyan tanpa sumber, atau merasakan hawa sejuk berubah menjadi sangat panas dalam sekejap. Tanda-tanda bahwa penghuni lama sedang mengawasi. Penutup, warisan gaib Nusantara. Apakah istana ini nyata atau sekadar simbol spiritual? Kisah istana gaib Gunung Lawu mengajarkan kita tentang kekuatan leluhur, hubungan antara manusia dan alam, serta pentingnya menjaga keharmonisan batin dalam menghadapi kehidupan. Bagi mereka yang percaya, Lawu bukan sekadar gunung. Ia adalah singgasana tak kasat mata para raja agung yang terus menjaga ruh Nusantara.